Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa a'wanihi. Alhamdulillah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang kelima ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Semoga kita bisa diberikan istiqomah di atas iman, Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan pada ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik Wa bil akhirati hum yuqinun. wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada ayat ini, ayat keempat, masih mensifati orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, pertama mereka beriman kepada yang gaib. Sudah kita jelaskan, gaib bermakna dua. Bermakna beriman kepada gaib yang tidak kita lihat. Beriman kepada Allah, malaikat, para rasul terdahulu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, tentang sirat, tentang alam gaib. Itu kita beriman. Itu ciri orang yang bertakwa. Kemudian mendirikan salat. Sudah kita jelaskan, mendirikan salat bukan hanya mengerjakan salat, tapi menegakkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan menghindari yang makruh-makruh dan yang pembatal-pembatalnya. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Dan sudah kita jelaskan, rizki bukan hanya harta, rizki bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, bukan hanya minuman. Rizki berupa badan yang sehat, diberikan kesehatan, diberikan keluarga, istri, anak, diberikan ilmu, diberikan hidayah iman dan Islam. Itu rizki. Jadi rizki itu sangat luas. Ya, jadi kita jangan memahami rizki itu hanya harta. Terkadang kita hanya menganggap, alhamdulillah saya kemarin dapat rezeki. Padahal kita tiap hari dapat rezeki. Kita bernafas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan ilmu. Bahkan kita mau belajar agama, itu juga rezeki. Kita
mendapatkan hidayah sunnah itu juga rizki. Rizki adalah kullu ma yanfa'un nas fi dinihim wa dunyahum. Setiap yang bermanfaat untuk manusia baik di dunia dan akhiratnya. Surga juga rizki. Kita mendapatkan seluruh anggota tubuh kita normal, itu juga rizki. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan. Bahkan hati ini tenang, itu juga rizki. Kita bisa tidur dengan nyenyak, itu juga rizki. Banyak orang tidak bisa tidur. Banyak orang hidupnya tidak tenang, selalu gelisah, karena menganggap rizki itu hanya duit. Akhirnya dia menyepelekan rizki-rizki yang lain. Kita diberi anak, rizki. Banyak orang tidak diberi anak. Kita diberi istri solihah. Istri kita nurut, mau menutup aurat, itu rizki. Banyak istri orang tidak mau pakai jilbab. Banyak istri orang yang tidak mau punya anak banyak. Ya. Maka bersyukurlah dengan rizki-rizki itu, dengan cara menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dua, Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu." Aku diberi Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dan yang semisalnya, yaitu As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah sama-sama wahyu dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana Allah telah mengutus kepada kalian Rasul dari kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, dan mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah. Hikmah artinya As-Sunnah. Dan mengajarkan apa-apa yang tidak kalian tahu. Jadi kita harus beriman terhadap Al-Quran dan beriman terhadap As-Sunnah. Ada banyak orang beriman kepada Al-Quran tapi tidak beriman kepada As-Sunnah. Mereka hanya berpegangan dengan Al-Quran, namanya Qur'aniyun. Mereka nggak bisa sholat kalau cuma pegangan sama Al-Quran. Di Al-Quran nggak ada sholat subuh 2 rakaat, nggak ada sholat duhur 4 rakaat, nggak ada. Adanya wa aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Tata cara sholat, tata cara haji, sebagiannya ada dalam Al-Quran, sebagiannya enggak. Tata cara buang hajat, tata cara warisan, banyak tata cara ibadah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, jadi kita harus beriman terhadap Al-Quran dan apa yang diturunkan sebelum kamu diturunkan sebelum kepada Nabi Muhammad, yaitu kepada Rasul-Rasul terdahulu. Ada Injil kepada Nabi Isa, ada Taurat kepada Nabi Musa, ada Zabur kepada Nabi Daud, ada Suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Semua kitab-kitab itu memang Allah turunkan, tetapi kitab-kitab itu sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian mengatakan ini dari sisi Allah untuk dijual dengan harga yang murah. Celakalah mereka dan celakalah mereka. Injil sudah dirubah, Taurat juga sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi, oleh Paulus, oleh orang-orang yang meyakini Tuhan itu 3.
Ya, jadi kita beriman secara umum saja. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kitab. Para ulama menjelaskan ada 100 kitab yang diturunkan kepada para nabi. 50 kepada Nabi Idris, 20 kepada Nabi Syith, kemudian kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim. Jadi total kitab itu ada 104. Yang kita tahu hanya 5. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Tapi yang dijaga Allah hanyalah Al-Quran. Al-Quran dijaga Allah Subhanahu wa taala dari segala macam perubahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Wabil akhiratihum yuqinun. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada akhirat. Perhatikan di situ. Di situ ada yu'minun, ada yuqinun. Yu'minun itu beriman terhadap sesuatu yang tidak mereka lihat. Tetapi terkadang masih ada keraguan dan sebagainya. Kalau yuqinun itu sangat yakin terhadap akhirat. Mereka tidak ragu sedikit pun. Keyakinan ada 3. Keyakinan ada 3. Pertama, ainul yakin. Pertama, ainul yakin. Ainul yakin artinya kita melihat sesuatu, ya, tapi ya di dalam surat At-Takatsur. Coba kita lihat di dalam surat At-Takatsur. Keyakinan itu ada 3. Pertama, ilmul yakin. Kedua, ainul yakin. Ketiga, haqqul yakin. Di dalam surat At-Takatsur ada 2 yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Pertama, ilmul yakin. Contoh, Pak Siswanto. Antum yakin terhadap adanya Monas? Yakin ya? Itu namanya ilmul yakin. Tahu ada Monas di Jakarta. Walaupun misalkan belum pernah ke sono, tapi udah sering kan? Itu ilmul yakin. Antum yakin ada Monas kan? Itu ilmul yakin. Nah, sekarang antum lihat HP. Lihat HP ada YouTube, ngelihat tapi gambarnya. Itu namanya ainul yakin. Melihat langsung pakai mata. Tapi belum pernah ke sana langsung. Kalau ke sana langsung namanya haqqul yakin. Tahu bedanya ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin? Kalau ilmul yakin hanya tahu aja, oh, tahu. Di akhirat ada surga, tahu. Itu namanya ilmul yakin. Kedua, ainul yakin. Antum dijelaskan dalam Al-Qur'an, surga itu ada apa aja? Surga itu ada apa aja? Sungai, terus bidadari. Antum poligami nanti di surga. Di dunia mungkin belum bisa poligami, di akhirat poligami. Ada apa lagi? Buah-buahan.
permata, istana, kemah dari emas, intan, berlian, baju sutra, kasur yang sangat empuk bersusun-susun, ada buah pisang yang sangat besar, ada buah anggur yang sangat besar. Pernah Rasulullah memegang tangkai anggur, kemudian bersabda, kalau anggur ini dimakan oleh penduduk dunia mencukupi, saking besarnya. Kemudian di surga ada sungai madu, sungai susu, sungai khamr, sungai air tawar. Nah, itu kan antum seolah-olah melihat, ya kan? Seolah-olah melihat surga, padahal belum melihat secara langsung kan? Hanya gambaran saja. Itu namanya ainul yakin. Sama tadi antum melihat HP ada Monas. Antum melihat ada Monas di situ. Oh, ciri-cirinya satu, di puncaknya ada emas 17 kilo katanya, nggak tahu. Tingginya berapa meter tuh tingginya? Oh, di bawahnya ada museum apa? Nah, itu antum dikabarkan begitu. Itu namanya ainul yakin. Tapi kan antum belum pernah ke sana. Belum pernah lihat langsung. Nah, kalau antum pergi ke sana lihat langsung, namanya haqqul yakin. Nah, sama, kita dikabarkan surga. Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa ada mafaza, kemenangan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Oh, berarti antum tahu ada surga. Tapi belum melihat ciri-cirinya, belum memahami ciri-cirinya. Kemudian dijelaskan ciri-ciri surga. Ada pintunya, ada penjaganya, kekal. Di surga enggak ada mati, enggak ada masuk angin, nggak ada kerokan, nggak ada BAB, nggak ada BAK, nggak ada ingusan, nggak ada haid, udah nggak ada sholat lagi kecuali zikir. Di sana udah manusia itu nggak bakalan sakit, umurnya 33, nggak ada yang tua, Pak Ibnu kembali jadi muda, yang kecil jadi 33, yang tua jadi 33. Tingginya 60 hasta, satu hasta segini kali 60 berarti 30 meter Pak Ibnu nanti tingginya. Itu manusia surga 30 meter. Kalau kecil begini kita menikmatinya kurang. Terus di surga itu kita dilayani oleh pemuda-pemuda yang remaja, membawa teko-teko berisi minuman. Kita hari Jumat ada pasar, kita pergi ke pasar bersama bidadari, gandeng kanan gandeng kiri. Di rumah ada bidadari, kita pergi sama bidadari. Pokoknya enak banget. Nah, itu namanya ainul yakin, seolah-olah melihat, padahal kita belum masuk surga. Nah, nanti kalau kita masuk surga, insya Allah kita berharap semuanya masuk surga. Itu namanya haqqul yakin, terbukti. Nah, di dalam surat Al-Baqarah kita kembali, yuqinun, mereka sangat yakin terhadap akhirat. Kita nggak boleh ragu bahwa akhirat itu akan datang. Akhirat belum ditegakkan. Dari Nabi Adam sampai orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu, itu masih menunggu, belum masuk ke alam akhirat. Masih di alam barzakh, alam kubur. Nah, alam kubur itu pintu gerbang masuk alam akhirat. Pintu gerbang. Innal maqabira, ya, sesungguhnya alam kubur adalah pos dari pos akhirat. Manzilatun min manazilil akhirah. Pos pertama masuk akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka alam akhirat selamat.
Tapi kalau di alam kubur nggak selamat, susah. Udah berat, di alam akhirat berat. Makanya Utsman bin Affan kalau lewat kuburan itu nangis. Tapi ketika disebut surga dan neraka, beliau nggak nangis. Tapi ketika disebutkan alam kubur, beliau ziarah kubur, melihat orang-orang yang sudah mati, nangis beliau. Kemudian ditanya, Dzukira indak al-jannah wan nar falam tabki. Walakin dzukira indak al-maqabir tabki. Wahai Utsman, disebutkan surga dan neraka engkau enggak nangis. Tapi disebutkan kuburan engkau nangis. Kenapa? Kemudian Utsman mengatakan, Innal maqabira manzilatun min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu pintu gerbang pertama alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu as'ad. Sesungguhnya alam kubur itu alam pertama akhirat, pintu gerbang. Barang siapa selamat di alam kubur, maka dia akan selamat di alam akhirat. Barang siapa celaka, maka dia akan celaka. Maka berhati-hatilah kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menyebabkan azab kubur. Di antaranya kencing gak cebok, atau kencing sembarangan, kelihatan orang di pinggir jalan, dimasukin botol kayak extra jos, kuning-kuning. Ah, ini bahaya nih, hati-hati. Kencing sembarangan, terus adu domba. Adu domba juga termasuk penyebab azab kubur. Pergi ke fulan ngomong begini, si A begini ngomongin kamu begini. Pergi ke C begini, oh si A, si B ngomong begini ke kamu. Akhirnya A sama C berantem, bunuh-bunuhan. Nah, itu namanya adu domba. Itu penyebab azab kubur. Hati-hatilah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada kitab-kitab terdahulu, dan yakin terhadap akhirat. Mereka itulah di atas petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung, apa itu beruntung? Falah. Makanya kalau sholat kan panggilannya hayya 'alal falah, gitu kan. Mari kita menuju kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Al-falah artinya mencapai tujuan dan selamat dari hal yang tidak disukai. Itu namanya falah. Ya, bahasa kitanya sukses lah. Berarti orang yang sukses itu bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang banyak harta bendanya, bukan orang yang tinggi kedudukannya, bukan orang yang punya jabatan keren, punya gelar keren. Enggak. Belum tentu mereka beruntung. Orang yang beruntung itu orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Nah, ini ayat ini menunjukkan iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan harus mendirikan sholat. Kalau ada orang Islam misalkan mengaku beriman tapi nggak sholat, ini orang-orang murji'ah. Dia beriman tapi nggak mau sholat. Ada orang beriman kok pelit. Wah, ini berarti belum memahami imannya. Karena orang beriman nggak pelit. Ya, dia tidak khawatir terhadap kekurangan harta. Dan orang beriman bukan hanya beriman kepada yang gaib, bukan hanya mendirikan sholat, tapi beriman terhadap Al-Quran. Beriman terhadap Al-Quran bukan cuma punya Al-Quran, bukan, tapi juga dibaca.
dibaca, ditadaburi, dihafalkan, dan diamalkan. Ada orang beriman tapi nggak pernah baca Al-Quran, nggak bisa, nggak mau belajar. Ini berarti imannya hanya di mulut. Iman itu harus dibuktikan. Apa sih iman? Iman itu 5 hal menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman. Ayo, iman adalah i'tiqadu bil janan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Belakangnya NN semua ya. Iman adalah al-i'tiqadu bil janan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu atau ya wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi antum beriman itu dalam hati dulu. Saya beriman terhadap Allah, hati imani. Beriman kepada surga, imani dalam hati dulu, minimal dalam hati dulu. Beriman terhadap Rasul, kitab, ya, rukun iman ada 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Imani dalam hati dulu. Yang kedua, ucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapkan. Yang ketiga, amalkan dengan perbuatan. Amalkan. Kamu beriman? Iya. Sholat. Yang penting kan hatinya. Enggak bisa, yang penting hatinya. Itu orang Murji'ah, yang penting hatinya. Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Iman itu ya harus dibuktikan dengan perbuatan, sholat. Kemudian iman itu bisa bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, dan bisa berkurang dengan mentaati syaitan. Itu iman. Jadi iman itu unsurnya 3. Hati, lisan, amal. Hati, lisan, amal. Nah, di sini Allah gambarkan iman itu minimal 3. 1, yakini. Yuqinun, yakini. Yakini itu di hati. Kedua, amalkan tuh. Yuqimunas shalah. Ini kan amal. Bersedekah. Kemudian ucapkan dengan lisan. Ketika kita sholat kan kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika tahiyat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu kan terkumpul di sini iman. Nah, ketika kita sudah menjadi orang beriman, kita akan menjadi orang bertakwa. Makanya Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Dan di sini ada tingkatan iman. Yang pertama adalah tingkatan Islam, mendirikan sholat itu Islam, zakat itu Islam, ya, menginfakkan sebagian harta itu disebut zakat dan disebut sedekah. Di sini tidak disebut puasa, tidak disebut haji, ya kan? Di ayat ini itu kan tidak disebut puasa, tidak disebut haji. Karena apa? Rukun iman yang terpenting itu yang pertama adalah iman kepada yang gaib. Yang gaib termasuk beriman kepada
semua yang Allah beritahukan yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib. Nah itu sudah terkumpul rukun iman di situ. Rukun Islam di sini disebut dua. Rukun Islam. Satu, ya, salat. Kedua, zakat. Nah, syahadat sudah termasuk tadi. Yu'minuna bil ghaib. Beriman dan yakin. Puasa enggak disebut karena puasa itu mengikuti salat dan yang lainnya. Kenapa yang disebut di sini pertama kali salat? Karena salat adalah rukun Islam terpenting. Orang yang tidak salat berarti dia telah berada di tepi kekafiran. Bayangkan, ayat yang pertama kali menjelaskan rukun Islam yang disebut di sini pertama apa rukun Islam? Salat. Di surat Al-Baqarah. Perintah yang pertama kali disebut adalah tentang salat. Kemudian zakat. Puasa nanti, puasa di ayat 183. Haji nanti, haji di ayat selanjutnya. Tapi yang pertama adalah salat. Ini menunjukkan salat bukan perkara main-main. Hati-hatilah, jangan sampai kita menyepelekan salat. Karena orang yang meninggalkan satu salat saja lebih berat dari berzina 1000 kali atau 1.000.000 kali, lebih berat. Lebih berat dari minum khamar, lebih berat dari makan riba, lebih berat dari durhaka orang tua, lebih berat dari makan babi, lebih berat dari makan yang haram. Walaupun orang yang sholat kadang-kadang masih maksiat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Tapi suatu saat sholatnya itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi sholatlah dengan yang baik, bukan hanya sholat asal sholat, tapi dengan mendirikan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.